الحمد لله الذي بعث علينا رسولا هاديا إلى دينه القديم وجاهد حق جهاده ابتغاء مرضات الله رب الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من نار الجحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى طريق المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang diberikan oleh Allah, dua kenikmatan yang paling besar yang bisa mendatangkan kenikmatan yang lain. Bahkan juga dua kenikmatan yang besar akan mendatangkan malapetaka kepada manusia itu sendiri. Kenikmatan yang paling besar apabila kita dimanfaatkan sesuai dengan arah roh daripada nikmat itu. Tapi akan menjadi malapetaka apabila kenikmatan yang luar biasa itu digunakan kepada jalan yang tidak benar, jalan yang maksiat. Sehat dan sempat, mampu umur yang diingatkan, selalu diingatkan. Ini kenikmatan yang luar biasa. Karena akan mendatangkan kenikmatannya. Dengan sehat kita akan merasa nikmatnya makan. Dengan sehat kita akan merasakan nikmatnya tidur. Dengan sehat kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Bahkan dengan sehat kita akan merasakan nikmatnya bekerja. Itu dua nikmat. Yang kedua adalah sempat. Dengan kesempatan itu kita gunakan untuk apa? Tersebut menambah kebaikan. Menambah ada waktu cepat kita tambah. Kita tambah kebaikan. Itu mendatangkan kenikmatan. Jadi dua nikmat ini sampai apa ada bertumbuhkan kenikmatan. Tapi kalau kita tidak dapat hidayah, petunjuk dari Allah ada, tapi tidak bisa ditaufik. Jadi ada hidayah dan taufik. Hidayah itu petunjuk, dan hidayah itu selalu ada. Karena hidayah itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Hidayah. Ada orang bilang kita tidak dapatkan hidayah. Sudah ada hidayah. Cuma kita tidak bisa menjabarkan, kita tidak bisa mentaufikkan. Taufiknya ini yang penting. Merasa kesulitan. Tidak bisa mentaufik, tidak bisa mengimplementasikan. Ya, tidak bisa dioperasionalkan. Hidayah itu belum dapat hidayah, sudah ada begitu. Tapi kita tidak mampu menjabarkan. Sehingga dua kenikmatan akan menjadi malapetaka. Dengan sehat dia bisa bermaksiat. Dengan sehat dia bisa merekayasa sesuatu yang tidak benar menjadi benar.
Dengan sehat sesuatu yang tidak adil dijadikan adil karena sehat. Maka dalam Rabbi Firli kita selalu ada 8 doa dalam Rabbi Firli. Itu hati-hati, betul-betul dinikmati doa itu. Kita dalam sholat sering saya sampaikan, kenapa orang masih merasa kesulitan dalam hidup? Kenapa orang kadang-kadang sulit mencari rezeki yang halal, tapi sangat gampang mencari rezeki yang haram? Namun bila kita, bahkan kita tidak mau kepada yang halal. Kenapa? Sedikit, tidak cukup. Dia memilih kepada yang haram. Itu berangkat dari kenikmatan. Maka dalam video Firli itu Bapak ada, karena sholat itu doa. Ada banyak doa, full doa dalam sholat, mulai dari Al-Fatihah. Harus tumaknina betul sehingga sholat itu dirasakan. Maka aqimis sholat, kata-katanya, tegakkan sholat, dirikan sholat, wujudkan sholat, bukan kerjakan sholat. Beda. Ketika Rasulullah Muhammad SAW akan meninggal dunia, pesan terakhir dari Rasulullah adalah as-sholat, as-sholat, as-sholat. Karena sholat ini yang bisa memperbaiki kehidupan kita. Sholat. Ya. Selalu saya tekankan, ayo sholat kita yang baik, dan kita ngomong kepada Allah satu-satu. Subhanallah. Memang satu kali saja sudah cukup, tapi itu maknina. Subhanallah. Kalau selesai sholat, dan sholat itu kunci kesuksesan dalam kehidupan kita dunia. Kalau ini sudah gagal, semua akan gagal. Rasulullah besar as-sholat. Hanya ini wasiat dari Rasulullah. Sholat bukan sholat bagaimana? Tumaknina Rabbi Firli, ada 8 doa. Rabbi Firli, Allah sa'ampuni. Mungkin dalam garis asar kedua ke maghrib ada interval waktu sekian jam, ada dosa. Antara maghrib sampai isya, sedikit ini bisa jadi dosa. Dari maghrib mestinya nyambung, kita tidak lepas, kita tidak turun dari masjid, dijamin oleh Allah. Idza nudiya bil adhan masa'an kana lahum amanan min adabillah min amanan min adabil hatta yushaka tusbihu. Atas sholat maghrib dan isya, orang yang berjamaah sholat maghrib dijamin oleh Allah keamanan sampai pagi, sampai subuh. Aman itu, rumahnya aman, tidak ada bencana, tidak ada pencuri, tidak ada apa-apa, barang-barangnya aman. Tapi kadang-kadang dari maghrib sampai isya ini ada dosa. Macam sebentar sekali, dari 40 menit. Kenapa? Ketika mungkin sudah sholat, ngomong-ngomongan di luar masjid, ngomong-ngomongan di serami masjid, membicarakan kekurangan yang lain. Kalau kita tidak membicarakan, teman yang membicarakan, dia takkan kekeliruan. Warhamni Allah, kasihanlah saya. Itu sadar Allah pada ketika ngomong. Wajaburni Allah, tutuplah kekurangan saya, baik secara zahir. Kita punya kebutuhan, semua orang punya kebutuhan. Cukupkanlah ya Allah kebutuhan saya, kekurangan saya.
dan tutupkanlah ya Allah aib saya. Wajburni, kita berkata wajburni ya Allah, tutuplah aib saya. Tapi kita kadang-kadang membuka aib teman kita. Subhanallah, sudah sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan. Hati-hati sekali. Itu sholat munafik. Jadi sholatnya jadi munafik. Kamu minta kepada Allah, wajibuni ya Allah, tutupkanlah segala aib saya. Semua orang punya aib. Semua orang punya kekurangan. Pasti. Tapi ditutup oleh Allah sehingga orang dapat memuliakan ibadah yang terhormat. Hadirin yang kami hormati, kenapa kamu dikatakan dihormati? Karena ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bupati bicara di tengah panggung, seorang hakim bicara di pengadilan yang mulia, hakim yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Aibnya ditutup oleh Allah. Anggota dewan yang terhormat, DPR terhormat. Walaupun mungkin perilakunya banyak yang menyimpang, tapi masih kata-kata terhormat. Kenapa? Aib ditutup oleh Allah. Wajib mulut. Tapi kenapa kita kadang-kadang aib sangat-sangat? Di sholat itu saudara, warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Anak cucu saya jangan dihinakan. Jangan dihinakan. Saudara-saudara satu jemaah di masjid ini saling semua warfa'ni, warfa'ni, warfa'ni. Saling ada ketergantungan, ada keterkaitan, hubungan rantai, ada hubungan kausalitas. Satunya mengatakan warfa'ni, warfa'ni, warfa'ni. Saling mengangkat derajat umat, jangan menjatuhkan umat. Masih banyak kita sesama jemaah saling menjatuhkan. Sekarang keadaan. Ada dua kiai yang bertanding di situ. Satunya birokrasi. Kalau tidak hati-hati, warfa'ninya jatuh. Menjatuhkan teman, menjatuhkan teman, menjatuh. Subhanallah. Jangan. Kompetisi yang sehat. Kita sebagai mendukung A, mendukung B, mendukung C, tidak boleh menjatuhkan kepada mereka. Sudahlah, punya kita angkat derajatnya, tapi yang lain jangan kita jatuhkan. Mana surat kita? Warfa'ni kosong. Itu Rasulullah mengingatkan sholat. Kira sholat kamu berikan haus. Bahkan kamu sholat tapi bukan kamu baik. Kamu menjadi jahat. Kenapa? Tidak komitmen, tidak integritas dalam istilah birokrasi antara ucapan dan pekerjaan. Tidak integritas, disebut munafik. Wajibuni warfa'ni warzuqni, barulah kita setelah kita minta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita minta rezeki juga. Warzuqni. Rizki Allah dicukupkan, tapi rizki Allah setelah rizki cukup, hati-hati. Yang banyak tergelincir bukan orang miskin, tapi orang kaya. Yang banyak korupsi bukan orang miskin, tapi orang kaya. Yang banyak bohong bukan orang miskin. Kenapa disini? Warzuqni harus tambah wahdini. Mudah-mudahan rezeki apa? Bisa rezeki, bisa jabatan. Bisa jabatan. Ya Allah, kalau jabatan saya ya Allah. Banyak sudah dapat jabatan. Sebelum dapat menjabat jabatan, dia berada di masjid, orang tekun berada di masjid. Jadi, setelah dapat jabatan yang strategis, tidak lagi ke masjid. Jarang ke masjid. Rumah tutup. Kenapa? Takut dimintai proposal, takut diminta bantuan, takut diminta bantuan untuk menyelesaikan suatu masalah.
takut. Gimana? Rezeki yang semacam itu tidak Allah beri. Mesti tak salah. Tetap pada kamarnya di masjid dapat jabatan. Ada teman yang tak tolong kalau melanggar hukum, jelaskan. Saya minta maaf. Tidak bisa. Bukan terus diam. Banyak. Saya alami banyak. Setelah menjabat, jangan ketemu orang, jangan bertetangga, jangan bertetangga. Takut dihantui oleh gangguan-gangguan karir. Maka wahdini wa'afini. Ya, ini sudah pulang. Sudah bapak-bapak yang sudah 60 tahun, 70 tahun seperti saya sudah 70 tahun, 70 tahun diulang-ulang lagi. Wa'afini, wa'afini Allah, wa'afini Allah. Sihatkan supaya saya bisa ibadah di rumah ini. Sihatkanlah saya sehingga saya bisa beribadah di rumah ini, sama saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman masjid. Insyaallah 8 Tuhan cukup, 8 doa itu cukup. Nanti setelah selesai sholat tidak doa lagi, tidak masalah. Cuma diperlukan setelah selesai sholat doa untuk bersama. Jawab. Wa'fu 'anni, terakhir. Setelah saya punya kesehatan di Allah, mungkin saya bermaksiat, mungkin saya keliru, mungkin saya ada tidak baik. Saya maafkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk saudara masih bulan Maulid, periksa sholat kita. Kalau kita masih banyak masalah, hati kita belum bagus, hati kita belum baik, masih ada kejahatan-kejahatan kejelekan, iri, dengki, pemarah dan sebagainya, sholat kita sangat berubah. Kalau kemarin zuhur 2 menit, jadikan 5 menit. Subuh 1 menit, jadikan subuh 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini pesan Rasulullah sebagai imam maulid. Ada hasilnya kalau kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأن تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. واغفر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا
الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزلازل والبهات وسوء الفتان اللهم ربنا لنا بعثنا واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وافتح لنا أبواب النعمة وافتح لنا أبواب المغفرة افتح لنا أبواب البركة وافتح لنا أبواب الرزق وافتح لنا أبواب الرزق رزقا واسعا حلالا وخيرا كثيرا وشرا وإذا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين واهلك اليهودي الظالمين في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انجِ إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووقِ صفوفهم اللهم تقبل منكم الشهداء المجاهدين في سبيل الله في فلسطين واشف منكم المرضى والجرحى اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر بالصلاة